Ini video lanjutan dari video yang sebelumnya tentang bagaimana membangun good habit supaya bisa jadi sebuah program, satu kebiasaan yang konsisten dilakukan oleh seseorang. Halo, my brother, my sister, my mother, my grandmother, my Munah, my Saroh, my love. Ketemu lagi. Ini video lanjutan dari video yang sebelumnya tentang bagaimana membangun good habit supaya bisa jadi sebuah program, satu kebiasaan yang konsisten dilakukan oleh seseorang. Nah, saya pakai baju alma mater nih. Ini baju dari Indo NLP. Saya belajar NLP sama guru saya Pak RH Wiwoho. Ini baju waktu ngambil kelas Master Practitioner. Iya. Seperti yang pernah saya sampaikan, berubah itu gampang. Konsisten yang sulit. Jadi kalau misalnya orang disuruh diet, saya yakin semua orang bisa diet. Pertanyaannya, bisa konsisten nggak dietnya? Atau suruh punya kebiasaan yang bagus nih, baca buku. Semua orang bisa baca buku, tapi apakah dia bisa konsisten baca buku? Atau yang paling simpel deh, olahraga jalan pagi tiap hari. Pertanyaannya adalah, apakah dia bisa konsisten jalan pagi? Kenapa sih orang nggak konsisten? Untuk memahami hal itu, kita harus tahu dulu bahwa orang itu melakukan apapun juga dengan program. Kalau programnya sudah support, dia pasti akan konsisten. So, apa sih program itu? Sebenarnya, saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya yang saya presentasi di sebuah seminar yang saya bagi menjadi 3 part. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang bilang kualitas suaranya kurang sip atau apa, jadi nggak sempat nonton. Nah, ini sedikit saya jelasin dulu untuk supaya bisa tahu bagaimana cara programming. Jadi melalui video ini nanti saya akan sharing gimana cara kita untuk programming habit yang sudah Anda buat juga dari video sebelumnya. So, kalau Anda belum nonton video yang sebelumnya tentang membangun habit, Anda nonton dulu supaya Anda tahu perlu bikin script dulu supaya bisa masuk di programmingnya hari ini. Nah, sekarang saya jelasin dulu satu konsep yang amat penting sekali yang saya temukan di NLP yang selama ini tidak saya pahami. Namun setelah saya pahami hal ini, apapun yang saya inginkan bisa saya dapatkan dengan cara yang lebih cepat dan lebih mudah. Dan inilah yang menjadi jantung penjelasan saya dari kelas 3 hari live programming yang saya adakan. Nih, dengarkan baik-baik. Ya, dengarkan baik-baik. Ini poin ini bagian yang penting banget. Jadi sebetulnya pikiran sadar manusia itu sehat, waras. Kalau Anda kasih dia satu pertanyaan, dia pasti tahu jawaban yang seharusnya apa, jawaban yang benernya apa. Contohnya gini, kalau Anda tanya sama orang yang merokok, Pak, mohon maaf, apakah Bapak tahu kalau merokok merugikan kesehatan? Tahu nggak dia? Yes, dia tahu. Apakah Bapak tahu kalau Bapak merokok sementara anak istri Bapak tidak merokok, Bapak merugikan kesehatan anak dan istri Bapak? Apakah dia tahu? Yes, dia tahu. Apakah Bapak tahu kalau seandainya Bapak merokok itu kayak bakar uang? Ya, dia juga tahu. Nah, kalau Bapak tahu, mohon maaf ya Pak, kalau gitu Bapak berhenti ya merokok. Mau nggak? Nggak mau. Jadi ternyata tahu merokok itu tidak baik bagi kesehatan dan tidak merokok itu dua hal yang berbeda. Sementara kesehatan seseorang itu tergantung pada apa yang dia tahu atau apa yang dia lakukan. Gini, ada orang badannya bundar, kepingin langsing. Saya nggak percaya dia nggak tahu caranya langsing. Dia bisa nonton di YouTube, dia bisa tanya temen yang dulu bundar jadi langsing, dia bisa baca artikel, dia juga udah tahu makanan apa yang harus dihindari, manis-manis, karburator, minyak-minyak, premium, pertalite. Nasi merah, nasi putih bagus mana dia tahu? Yes. Roti yang bagus, roti apa dia tahu? Tapi sekalinya dia lihat kikil, udahlah, sekali-sekali. Dietnya besok aja. Kenapa sih kayak gitu? Jadi sebetulnya tahu cara diet dan bentuk tubuh seseorang itu dua hal yang berbeda. Makanya kalau ada orang tanya, Pak, gimana sih caranya sukses? Menurut saya, kalau mau tahu cara sukses, itu nggak perlu tanya sama trainer. Kalau mau tahu caranya sukses, Anda cukup pergi ke Gramedia. Ada nggak cara sukses di Gramedia? Yes, banyak.
Yang jadi masalah sekarang adalah orang tidak tahu bagaimana menginstal apa pengetahuan yang dia dapat dari Gramedia itu atau pengetahuan sukses itu menjadi sebuah perilaku. Gini. Anda dan saya kan pasti ibadah ya. Ada larangan-larangan Tuhan yang harus dihindari? Yes, ada. Ada perintah-perintah Tuhan yang harus dijalankan? Yes, jelas. Dijalankan semua nggak? Tuh masalah utama manusia. Perintah Tuhan aja dilanggar. Apalagi perintah bos. Jadi apa masalah utama manusia? Ini dia. I know what to do, but I don't do what I know. Saya tahu apa yang seharusnya saya lakukan, tetapi saya tidak melakukan apa yang saya tahu. Why? Why people keep doing what they do? Kenapa seseorang tetap melakukan sesuatu hal yang salah, padahal dia tahu itu salah? Ini dia jawabannya. Coba Anda buat tanda tangan sebanyak 5 kali. Ya, ayo. Coba bikin tanda tangan sebanyak 5 kali. Sudah? Good. Sekarang buat 5 lagi dengan tangan sebaliknya. Oke, sudah? Perhatikan ini teman-teman. Ketika saya meminta Anda membuat tanda tangan sebanyak 5 kali, Anda pasti menggunakan tangan yang biasa Anda gunakan. Betul? Gimana rasanya? Mudah? Nyaman? Yes. Kenapa? Karena Anda sudah punya programnya. Tapi ketika saya meminta Anda menggunakan tangan sebaliknya, gimana rasanya? Yes, nggak nyaman. Why? Karena Anda belum punya programnya. Pada saat Anda menggunakan tangan yang pertama, misalnya katakanlah tadi pertama Anda menggunakan tangan kanan, yang tangan biasa Anda gunakan. Kita tidak bicara yang kidal. Kidal mungkin tadi menggunakan tangan kiri. Misalnya tadi Anda menggunakan tangan kanan. Nah, tangan kanan Anda itu programnya sudah tersimpan di pikiran bawah sadar Anda. Itulah yang disebut dengan programnya support. Sementara ketika Anda menggunakan tangan sebaliknya, misalnya menggunakan tangan kiri, kalau tadi kanan ini kiri, berarti Anda pada saat menggunakan tangan kiri, Anda harus menggunakan pikiran sadar Anda. Itulah yang disebut dengan berubah, menggunakan willpower. Jadi Anda harus menggunakan pikiran sadar Anda untuk melakukan hal itu. Gimana rasanya? Tentu nggak nyaman. Sama halnya seperti misalnya ada seorang istri yang minta suaminya jadi suami yang romantis. Padahal suaminya kaku. Tapi karena dia sayang banget sama istrinya, dia bilang, "Oke, say, aku akan jadi suami yang romantis." Dan romantislah si suami. 5 hari. Hari ke-6, kaku lagi kayak kanebo kering. Why? Karena programnya tidak diubah. Bawah sadarnya tetap menyimpan program yang kaku. Dan dia hanya berubah menjadi romantis menggunakan pikiran sadarnya. Itulah sebabnya sekarang kita bisa pahami why orang nggak konsisten. Karena dia hanya berubah di pikiran sadarnya, belum berubah di pikiran bawah sadarnya. So, bagaimana kok caranya supaya bisa berubah di bawah sadarnya? Supaya kita bisa konsisten. Menurut Bruce Lipton, seorang cell biologist, ada 2 cara untuk mengubah program bawah sadar. Yang pertama adalah hipnosis, dan yang kedua adalah repetition. Apa sih hipnosis itu? Menurut US Department of Education, Human Services Division, mengatakan hipnosis adalah proses penembusan critical factor dari pikiran sadar dan diterimanya sebuah sugesti atau pemikiran oleh bawah sadar. Dengan kata lain, seseorang menerima sebuah ide atau pemikiran yang baru. Kayak apa sih kok hipnosis? Kondisinya simple, sepanjang ada 4 kondisi ini, itu kita masuk dalam kondisi hipnosis. Ya, kita sederhana aja. Ada niat, diizinkan, relax, dan juga single fokus. Kalau orang ada dalam kondisi gini, sebetulnya dia mengalami kondisi hipnosis. Jadi ini bukan hal yang aneh, ini hal yang umum. Jadi kalau orang berubah program itu sebetulnya hal yang umum terjadi. Contohnya gini. Ada cewek nih di rumah. Hari Senin dia pipis sendiri. Hari Selasa pipis sendiri. Hari Rabu diajak nonton film bioskop sama pacarnya. Nontonnya film horor.
filmnya serem banget. Hari Rabu dia pulang ke rumah, dia nggak berani kencing di rumah sendiri, minta ditemenin sama mamanya. Nah, itu artinya pada saat dia nonton, dia itu terhipnosis oleh jalan film itu. Maka programnya berubah, perilakunya dia berubah, jadi nggak berani ke toilet. Berubah kan programnya, karena perilakunya berubah. Artinya apa? Kalau dia nggak nonton bioskop hari itu, pasti tetap hari Rabu dia berani ke toilet. Nyambung maksudnya? Yes. Contoh lain misalnya Anda baca buku. Setelah Anda baca buku, Anda jadi tambah semangat. Lalu perilaku Anda berubah ketika Anda berkarya atau bekerja. Itu berarti Anda terhipnosis pada saat baca buku. Atau orang doa. Ketika seseorang berdoa, kemudian dia dapat insight, besok berubah perilakunya. Itu juga kondisinya hipnosis. Yaitu cara yang pertama. Dan yang kedua adalah repetition, yaitu melakukan sebuah pengulangan terus-menerus. Jadi ketika orang melakukan sebuah pengulangan, pengulangan tersebut akan dicatat dan menjadi sebuah program yang baru. Apa yang diulang-ulang? Misalnya dengan membayangkan sesuatu. Ketika seseorang membayangkan sesuatu berulang-ulang, maka akan menjadi sebuah program. Contoh, saya waktu itu beli bubur, dan bubur ini agak antik ya, bentuknya agak aneh. Terus istri saya santai aja ngomong, "Ih, kayak muntahan bayi." Pas saya lihat itu, saya lihat iya juga, lalu kebayang sama saya. Nah sekarang setiap kali saya lihat, kebayangnya adalah muntahan bayi. Dan makanya saya kalau lihat bubur itu, rasanya nggak kepingin banget saya makan. Kenapa? Karena istri saya ngomong begitu, akhirnya saya bayangin ulang, dan terjadi sebuah program yang baru. Atau bisa dari apa yang Anda dengar berulang-ulang. Sekarang gini deh, berani nggak Anda yang punya anak misalnya di bawah umur 7 tahun atau di bawah 10 tahun ya, mulai hari ini, 15 hari ke depan, challenge nih. Anda ngomong sama anak Anda begini, apa kabar goblok? Sini tolol, main sama saya. Kamu nih dungu banget ya. Otak kamu isinya apa sih? Berani nggak ngomong gitu sama anak? Takut kan kita? Why? Karena kita tahu apa yang kita omongin itu bisa berpotensi menjadi program. Coba bayangkan kalau apa yang kita ucapkan sebaliknya. Yes, akan menjadi program-program yang bagus juga buat anak. Halo, sini, pintar. Kamu nih jenius ya, papi senang banget. Kamu nih anak yang cerdas. Kalau Anda ngomongnya bagus, maka anak juga akan berpotensi memiliki program yang baik. Itulah sebabnya kita memperhatikan apa yang kita ucapkan setiap hari. Ketiga, ngomong. Jadi apa yang diulang-ulang dikatakan, ini juga akan jadi program. Contohnya apa? Contohnya ayam. Anda perhatiin ayam tiap hari. Kenapa ayam kalau berkokok matanya madep atas? Yes, karena sudah hafal teksnya. Dan dia sudah ulang-ulang tiap hari. Jadi udah tahu programnya, nggak usah baca teks lagi. Just kidding. Nah gini teman-teman. Contohnya orang yang berdoa. Setiap hari Anda berdoa atau sholat ya. Anda kan sudah nggak pakai catatan lagi, lancar aja kan? Why? Karena Anda sudah lafalkan berulang-ulang, maka menjadi sebuah program bagi diri Anda dan saya. Dan yang keempat adalah apa yang dilakukan. Contohnya apa? Ya keterampilan-keterampilan Anda dan saya. Bawa mobil. Ya, awal-awal bawa mobil kan, wah kita harus super konsentrasi, apalagi manual kan? Injek dulu koplingnya, masukin dulu giginya, kemudian pelan-pelan angkat koplingnya, gasnya pelan-pelan. Wah, lagi konsen itu, belum mikirin setirnya, belum mikirin spionnya, belum lagi hal yang lainnya. Dan itu kita lakukan secara sadar. Pas di bawah, ganti gigi. Oh, bingung lagi. Gimana nih? Oh, kopling injak. Awalnya seperti itu. Tapi hari ini, ketika Anda bawa mobil, Anda sudah bisa lakukan itu dengan sangat baik. Why? Karena sudah diulang-ulang sampai menjadi program. Sekarang bawa mobil manual pun Anda tidak perlu berpikir secara sadar karena Anda sudah punya programnya. Karena Anda sudah mengulang-ulang melakukan hal tersebut. Hari ini kita akan lakukan programming untuk kebiasaan yang Anda lakukan. Caranya gampang sih, sederhana. Saya akan pandu Anda, tetapi teman-teman tetap keberhasilannya pada diri Anda. Karena apa? Sebuah program itu kata kuncinya adalah niat dan Anda mengizinkan. Jadi sepanjang Anda mengizinkan, maka Anda bisa mengubah program Anda. Tetapi kalau Anda menolak apa yang saya ucapkan, ya otomatis tidak terjadi perubahan. Jadi ini hanya kuncinya apakah Anda mau dan mengizinkan perubahan ini terjadi pada diri Anda. Bila Anda mau, Anda hanya cukup mengikuti panduan ini, dan ini nggak rumit-rumit. Kita menggunakan imagineering, artinya kita membayangkan. Anda hanya perlu tarik nafas 3 kali, kemudian Anda masuk dalam kondisi rileks. Lalu kita pakai repetition, ya. Anda membayangkan
kebiasaan yang Anda inginkan. Misalnya kemarin saya contohnya adalah puasa. Saya membayangkan puasa, lalu saya membayangkan keuntungannya. Jadi tambah panjang umur, cerdas, awet muda, langsing, dan anti kanker dan anti bau badan. Nah, itu saya bayangkan. Jadi nanti sebentar kita akan pakai hipnosis dan repetition sekaligus. Anda tinggal bayangkan kebiasaan yang Anda inginkan, lalu kita bayangkan nikmatnya. Kebiasaan diinginkan, nikmatnya. Kebiasaan diinginkan, nikmatnya. Oke? Are you ready? Sip. Sebentar kita akan mulai. Silakan teman-teman, kalau Anda mau minum dulu, boleh minum air dulu. Ya, saya juga minum. Yuk, kita mulai ya. Ambil posisi yang nyaman, aman, mau senderan boleh, mau tiduran juga boleh. Yang penting Anda masih bisa mendengarkan suara saya. Ini cuma sebentar aja kok, paling cuma 3-5 menit. Ya. Sip, sudah? Oke, kalau sudah teman-teman, niatkan, izinkan. Sekarang tarik napas. Hembuskan. Tarik napas. Hembuskan. Tarik napas. Hembuskan. Tutup mata. Lalu rasakan rileks mulai dari ubun-ubun Anda. Turun ke dahi, alis, mata, otot-otot di sekitar mata, pipi. Rasakan dengan lembut dan rileks. Very good. Kemudian rasakan leher Anda dan buat menjadi rileks. Bahu, lengan, kedua tangan, jari jemari rasakan rileks. Dada, perut, organ-organ di dalam dada dan perut rasakan dengan lembut dan rileks. Kemudian panggul, kedua paha, lutut, betis, jari kaki, rasakan dengan lembut dan rileks. Lalu cek bagian tubuh Anda yang belum rileks, rasakan dengan nyaman dan lembut dan rileks. Very good. Sekarang bayangkan Anda sedang melakukan kebiasaan yang Anda inginkan. Bayangkan kebiasaan itu, lalu rasakan nikmatnya. Good. Ulangi kembali, bayangkan kebiasaannya. Rasakan nikmatnya. Lagi, bayangkan kebiasaan, nikmat. Ulangi lagi, kebiasaan, nikmat. Kebiasaan, nikmat. Kebiasaan, nikmat. Bayangkan lagi kebiasaan, nikmat. Kebiasaan, nikmat. Bayangkan kebiasaan, nikmat. Lagi kebiasaan, nikmat. Kebiasaan, nikmat. Kebiasaan, nikmat. Kebiasaan, nikmat. Kebiasaan, nikmat. Kebiasaan, nikmat. Very good. Sebentar lagi kita akan akhiri sesi ini. Oke, pelan-pelan tarik nafas Anda dalam. Hembuskan. Tarikan nafas akan membantu Anda masuk ke kondisi sadar normal Anda. Tarik lagi nafas Anda. Hembuskan. Sekali lagi, semakin sadar tarik nafas.
Hembuskan. Pelan-pelan buka mata. Kembali dalam kondisi pikiran yang tenang, hati damai, pandangan terang, dan tubuh lebih berenergi. Very good. Oke, mau minum air lagi boleh? Nah, sekarang kalau sudah selesai, tinggal Anda cek. Coba Anda bayangkan kebiasaan Anda yang ingin Anda lakukan ya. What do you feel? Apa yang Anda rasakan? Kalau Anda bisa merasakan nikmatnya, Anda merasa happy, very good. Congratulations my brother, tinggal besok Anda eksekusi aja. Lalu, untuk yang sengsaranya gimana Pak? Silakan teman-teman Anda lakukan secara mandiri. Misalnya kalau Anda males atau misalnya saya makan, maka saya akan program diare dan juga sakit kepalanya. Ya, lakukan 1 kali masuk sesi ini, cukup 1 kebiasaan aja. Sip teman-teman, saya kira itu dulu. Kalau ada yang ingin Anda tanyakan, kita bisa diskusikan di kolom komen. Bila Anda rasa video ini bermanfaat, silakan Anda subscribe, like, komen, dan share. Dan senang bisa berbagi banyak dengan Anda. Sukses buat Anda dan love you so much. Mwah.